Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Muhammad Rafli. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu warisan kuliner yang unik dari masa kolonial, yaitu Ritstafel. Lebih dari sekedar hidangan, Ritstafel adalah cerminan sejarah kolonial dan identitas postkolonial yang terwujud dalam bentuk sajian makanan. Mari kita eksplorasi bagaimana sebuah meja nasi bisa menjadi produk budaya yang syarat makna. Baik, pertama-tama, apa sebenarnya Ritstafel itu? Dalam bahasa Belanda, Ritstafel secara harfiah berarti meja nasi atau rice table dalam bahasa Inggris. Ini adalah gaya penyajian makanan Indonesia yang dikembangkan selama masa kolonial Belanda di Nusantara. Ritstafel bukan satu jenis masakan, melainkan konsep penyajian beragam hidangan Indonesia dalam satu meja. Bayangkan sebuah meja panjang dengan nasi putih sebagai pusatnya, lalu dikelilingi oleh 20 hingga 40 jenis lauk pauk yang berbeda-beda, yang mencakup berbagai rasa dari pedas, manis, asam, hingga gurih. Hidangan-hidangan ini meliputi rendang, sayur, sate, sambal, acar, dan berbagai masakan daerah Indonesia lainnya. Yang menarik, sajian ini disuguhkan dengan gaya pelayanan yang formal dan terstruktur ala Eropa, di mana beberapa pelayan berdiri berjajar untuk menyajikan makanan kepada tamu-tamu yang duduk mengelilingi meja. Lalu, bagaimana sih sejarah Ritstafel itu? Kenapa itu bisa muncul dan berkembang? Jadi, sejarah Ritstafel bermula pada abad ke-17 ketika VOC mulai memperluas kekuasaannya di Nusantara. Awalnya, para pejabat dan pedagang Belanda hanya makan makanan ala Eropa saja. Namun, lambat laun, mereka mulai mengadaptasi hidangan lokal ke dalam pola makan mereka. Kemudian, pada abad ke-19, Ritstafel menjadi semacam simbol status bagi keluarga Belanda dan elit kolonial. Mereka dengan bangga memamerkan kekayaan kuliner koloninya kepada para tamu-tamu dari Eropa. Semakin banyak hidangan yang mereka sajikan, serta semakin banyak pelayan yang mereka miliki, maka semakin tinggi pula status sosial tuan rumahnya. Yang ironis, meskipun Ritstafel terdiri dari hidangan Indonesia, banyak penduduk Indonesia asli pada masa itu justru tidak pernah menikmatinya. Karena apa? Karena ini adalah hiburan eksklusif bagi kaum penjajah dan elit lokal yang dekat dengan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sempat ditinggalkan karena dianggap sebagai simbol kolonialisme. Namun, belakangan terutama sejak tahun 1980-an, Ritstafel mulai dihidupkan kembali, terutama di restoran-restoran mewah dan hotel berbintang, sebagai cara untuk mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia kepada turis mancanegara. Untuk memahami Ritstafel sebagai studi postkolonial, kita perlu memahami beberapa kata kunci, yaitu yang pertama adalah hibriditas. Ritstafel adalah perpaduan antara bahan dan rasa Indonesia dengan presentasi dan etiket makan Belanda, menciptakan bentuk kuliner yang hibrid. Yang kedua adalah mimikri, proses di mana makanan lokal meniru standar penyajian Eropa untuk diterima dalam konteks kolonial. Kemudian yang ketiga ada apropriasi budaya, pengambilan elemen budaya lokal, hidangan Indonesia, oleh kelompok dominan, yaitu penjajah Belanda, untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan penjajah maksudnya. Ritstafel sering dipandang sebagai cerminan kompleks dari hubungan kekuasaan kolonial. Ini merupakan bentuk apropriasi budaya di mana Belanda mengambil dan menggabungkan berbagai hidangan Indonesia menjadi pengalaman mewah yang mencerminkan stratifikasi sosial dan dominasi kolonial. Meskipun berakar pada sejarah eksploitatif,
Ritstafel kini mengalami proses negosiasi identitas. Kadang difungsikan sebagai simbol keragaman kuliner Indonesia atau justru masih mempertahankan nuansa orientalis dalam konteks asing dan nostalgia kolonial. Demikianlah Ritstafel lebih dari sekedar hidangan. Ia adalah narasi sejarah yang bisa kita santap. Fenomena kuliner ini mengingatkan kita bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan jejak dalam politik dan ekonomi, akan tetapi juga dalam hal sehari-hari seperti apa yang kita makan dan bagaimana kita memakannya. Ritstafel memberi kita pelajaran tentang bagaimana identitas terbentuk di ruang-ruang antara penjajah dan yang terjajah, antara masa lalu dan masa kini, antara resistensi dan adaptasi. Dan mungkin yang paling penting, Ritstafel menunjukkan bagaimana masyarakat postkolonial mampu mengambil kembali, menegosiasikan, dan mentransformasi warisan kolonial yang menjadi sesuatu yang baru dan bermakna. Saya harap episode ini memberi Anda perspektif baru tentang makanan sebagai produk budaya dan sejarah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Dian Muhammad Rafli. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.